Sekarang AF ini bahwa pada saat melintas di SMP 11 Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. AF, benar nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama kenal. Jadi begini, pada saat malam kejadian si AF memberikan keterangan bahwa si Peggy ini sempat melintas pada malam tersebut, tepatnya di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Nah, pada saat klarifikasi ini si Peggy pun membantah bahwa dia itu tidak mengenal sama AF. Nah, AF di situ berkesimpulan bahwa dia melihat Peggy pada saat itu melintas depan sekolah tersebut, di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Ya, jadi si Peggy Setiawan ini memberikan klarifikasi bahwa kesaksian AF itu adalah kesaksian palsu. Jadi pada saat malam dia melintasi pas depan SMP Negeri 11 Cirebon, Syahid ini katanya sempat melihat pelaku, yaitu Peggy Setiawan. Nah, si Peggy pun memberikan klarifikasi pula bahwa apa yang dikatakan AF itu adalah dusta. Nah, kemudian AF ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong ya, atau Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan gitu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar? Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang AF nih di kamera. AF, kalau kamu laki-laki, gentle, ada debat bersama, ketemu kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Iya, jadi si AF ini telah memberikan kesaksian dan keterangan palsu ya guys, bahwa ia mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu adalah pelakunya. Jadi si Peggy Setiawan dan pengacara ini membantah ya, dan dia pun menantang si saudara AF ini untuk saling berdebat karena dia telah menjatuhkan harkat dan martabat seorang Peggy Setiawan tersebut dan menjadikan Peggy Setiawan itu sebagai tersangka. Nah, si AF ini akan diajak debat ya guys sama pengacaranya, yaitu Tony beserta si saudara Peggy Setiawan tersebut. AF, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy, yang dimaksud adalah Peggy ini ya. Oke, jadi si AF ini akan dilaporkan ya guys ke pihak Mabes Polri karena dia telah memberikan kesaksian palsu, dan ketetapan untuk tersangka pun ini telah dibatalkan ya, sudah dibatalkan oleh pihak hukum pada saat sidang pra-peradilan kemarin. Jadi si pihak dari Peggy Setiawan ini kan merasa tidak terima ya, jadi dia akan menggugat dan melaporkan hal tersebut ke pihak Mabes Polri atas kesaksian tersebut. Karena mohon izin dilanjutkan yang mulia. Ya, terkait sidang pra-peradilan kemarin ya, kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini memberikan klarifikasinya kepada pihak hukum bahwa Peggy alias Perong ini berbeda, bukan Peggy Setiawan, dan
ciri-ciri serta alamat serta usianya semua itu berbeda dengan apa yang terdaftar pada BAP kemarin. Dan dalam daftar DPO-nya pun semuanya berbeda, tidak sama dengan apa yang diklarifikasikan sebelumnya oleh pihak kepolisian. Ya, jadi kuasa hukum Peggy Setiawan ini mengklarifikasinya kembali ya bahwa Peggy Setiawan ini tidak pernah menggunakan nama alias atau peron ya. Dan sahabatnya serta keluarganya pun tidak pernah ada yang memanggilnya peron, hanya dipanggil Setiawan. Nah, pada saat tahun 2016 silam, beliau itu baru berumur 20 tahun. Nah, semenjak kejadian tersebut kan berbeda 8 tahun ya, karena 2016. Jadi pas di 2024 baru beliau itu beranjak ke umur 28 tahun. Ya, jadi yang tercantum di dalam BAP guys, tidak ada yang sesuai sama yang disebutkan itu ciri-cirinya. Rambutnya keriting. Nah, ini Peggy Setiawan yang rambutnya. Jadi Peggy Setiawan ini beliau tinggal di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW, RT 02, RW 04 ya. Alamat Peggy Setiawan ini dicantumkan dalam BAP tersebut. Kota Bandung. Sejak sekolah sekitar usia perempuan masih 6 tahun. Oleh karena itu, kesalahannya dilakukan oleh sebuah ini yang ini. Jadi pada saat kejadian tersebut itu si pemohon atau si Peggy Setiawan ini sedang tidak berada di kampungnya ya guys, di Kabupaten Mundu. Beliau itu berdomisili tepatnya di Kabupaten Bandung. Dia bekerja sebagai kuli bangunan dan dia pada waktu itu baru selesai sekolah SLTP atau sekolah lanjutan tingkat pertama. Dan pada saat itu si Peggy Setiawan dinyatakan sebagai tersangka ya, padahal dia itu tidak melakukan sama sekali hal tersebut. Nah, si termohon ini atau yang melakukan BAP ini telah melakukan kesalahan besar ya. Dia berlaku semena-mena karena menganggap si Peggy Setiawan telah melakukan suatu kasus yaitu pembunuhan terhadap Vina dan Eki tersebut pada 2016 silam lalu. Supaya lapang dada saya, izinkan saya menyampaikan satu hal terlebih dahulu terkait dengan Peggy Setiawan. Di program Rakyat Bersuara inilah kali pertama secara real time saya berhadapan-hadapan dengan orang yang luar biasa ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Di ruang sidang pra-peradilan, tanda petik sudah dibuka serbaneka aib orang ini. Disebutlah Peggy Setiawan sebagai sosok yang manipulatif, sebagai sosok membohong. Tambahan lagi, tadi dia memberikan testimoni betapa dia dipukuli. Kemudian penasihat hukum juga memberikan informasi bahwa kepalanya dibungkus dengan plastik hitam oleh katakanlah oknum. Dan itu belum pernah sebelumnya diungkapkan, baru pertama kali di sini. Tapi dengan pengakuan yang menurut saya sedemikian negatif itu, mari kita kenang kembali dua kata yang diucapkan, memaafkan dan mengikhlaskan. Indonesia beruntung punya warga negara seperti itu.
Jadi pada saat Reza Indragiri ini memberikan suatu apresiasi kepada Peggy Setiawan di studio Suara Rakyat tersebut. Dia mengaku kagum terhadap apa yang dilakukan oleh Peggy Setiawan tersebut pada saat sidang peradilan kemarin. Dia berkata bahwa kepalanya sempat dipukul dan ditutupi dengan plastik hitam. Dia pun mengklarifikasi bahwa dia ikhlas terhadap apa yang telah dilakukan oleh pihak aparat tersebut pada saat dia ditahan pada pertama kali Polresta Cirebon kemarin. Ya, bahwa ini Peggy Setiawan ini tidak salah tangkap. Bukan salah tangkap, Pak. Tapi sengaja ditangkap untuk membayar hutang penyidik terhadap negara. Untuk membayar hutang karena ini sudah menjadi viral. Jadi bukan salah tangkap, memang sengaja ditangkap. Karena dianggap Peggy Setiawan ini tidak punya kemampuan untuk melawan. Ternyata berbalik, Pak. Orang banyak simpati, banyak orang prihatin sehingga dia memberikan atensi terhadap Peggy Setiawan. Ini yang tidak pernah diprediksi oleh Polri sebelumnya. Bayangkan, Pak, kalau foto itu sudah disita atau sudah di tangan penyidik sejak tahun 2016, mengapa foto DPO itu tidak ditampilkan supaya orang bisa membantu mencari? Yang pertama. Mengapa dia tidak dipanggil sebagai saksi dan sebagai tersangka di 2016? Nah, bapak-bapak ini yang memiliki akun TikTok yang bernama Hans ini juga pun sempat mengklarifikasi bahwa itu Peggy Setiawan itu bukan korban salah tangkap ya, tapi memang ia sengaja ditangkap karena untuk membayar, katanya penyidik, untuk membayar utang negara itu si penyidik itu. Jadi si Peggy Setiawan ini dijadikan korban untuk ditangkap untuk dibayarkan utang si penyidik ini kepada negara. Nah, dia pun membuat suatu penerangan ya, keterangan bahwa si Peggy Setiawan ini mengapa pada tahun 2016 silam ini tidak dijadikan saksi atau sebagai tersangka pada tahun 2016 silam. Seandainya dijadikan tersangka pada waktu itu, mungkin kan bisa dicari dia punya foto DPO tersebut agar orang semua bisa mengklarifikasi bahwa itu si Peggy Setiawan itu memang tersangka dan terlibat dalam kasus tersebut. Kami masih mempunyai bukti-bukti yang belum kami tunjukkan ke publik, ya. Nanti akan tercengang nanti, ya, itu penyidik ini, ya. Maka kami yang akan kami lakukan ini nanti, ya, akan membantah alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik yang menetapkan klien kami sebagai tersangka. Nah, itu yang paling penting. Nah, kami sudah menduga sejak awal penetapan tersangka Peggy Setiawan itu dalam konferensi persnya menurut Kabid Humas saat itu adalah salah satunya pengakuan AF, kesaksian AF dan pengakuan terpidana yang katanya teman sekolah. Nah, kami sudah siapkan ini untuk membantah itu. Nah, tapi yang paling penting adalah dalam DPO-nya itu Peggy alias Peron, kemudian yang ditangkap adalah Peggy Setiawan. Kami juga menyiapkan saksi-saksi, ya. Kalau Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy alias Peron. Jadi kami akan lihat dulu, ya. Kami normatif dulu dalam arti bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Ya. Peggy Setiawan bukan Peggy alias Peron. Peggy Setiawan tidak berada di TKP. Namun kami menunggu apa alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, ya, atau petunjuk-petunjuk lainnya yang menetapkan klien kami sebagai tersangka, maka kami akan bantah itu pasti karena kami sudah siapkan semua alat buktinya. Apakah kuasa hukum mungkin punya bukti pembanding antara Peron atau Peggy yang dicari dengan Peggy yang saat ini sudah ditahan oleh aparat berwajib? Data pembanding itu punya nggak, Mas Tony? Ya, nanti kami masih mempunyai bukti-bukti yang belum kami tunjukkan ke publik. Ya, nanti akan tercengang nanti. Ya,
itu penyidik ini ya. Jadi biarkan dulu ya. Tapi kalau kami harus membuktikan, ya memang kami buktikan, makanya kami itu sudah siap semua alat bukti, bukti-bukti itu sudah siap. Kami lihat situasi di Prapit nanti kan. Nah, jadi akan kami bantah dengan bukti-bukti lain, bisa untuk membantah alat bukti yang dimiliki penyidik. Gitu. Ya, dan semuanya itu sudah terbukti dengan jelas bahwa si pengacaranya Peggy Setiawan ini, Pak Tony, telah memberikan apresiasinya yang terbaik dalam memecahkan kasusnya si Peggy ini, bahwa dia terbukti tidak bersalah, dan itu sangatlah membuat masyarakat Indonesia itu senang karena Peggy Setiawan ini tidak dinyatakan sebagai tersangka, dan dia pun telah memberikan klarifikasi yang sangat jelas di sidang pra-peradilannya kemarin bersama kuasa hukum yang lain, termasuk si Bang Niko Kilikili. Ya, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan menjadi acuan dan pelajaran untuk kita semua juga. Dan terima kasih atas apresiasinya untuk menonton video ini. Jangan lupa ikuti terus dan jangan lupa like dan subscribe-nya agar membantu channel ini juga bisa cepat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.